bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, mereka kehidupan sehari-harinya menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dari sahabat Irbad ibni Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum alaikum," atau disebutkan sebelumnya, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Di dalam hadis ini pun semakna dengan hadis Jabir, namun tentunya di bawah kedudukan hadis Jabir, karena hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sahih. Adapun hadis Irbad ibni Sariyah ini dikeluarkan tadi oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang sanadnya bertumpu kepada dua jalan. Pertama dari Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami dan juga dari Hujr ibnu Hujr. Yang keduanya meriwayatkan dari Irbad ibni Sariyah. Dan Hujr ibnu Hujr adalah rawi yang majhul. Dan juga Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami rawi yang majhul. Namun dari dua majhul saling menguatkan bisa kepada Hasan li ghairi. Maka hadis ini telah disahihkan oleh dua imam muhaddis era now. Pertama Syekh Al-Albani dan yang kedua Syekh kami Al-Muhaddis Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah. Maka hadis ini lafadznya, barang siapa yang akan hidup setelahku, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan umat di antara kalian. Kebanyakan manusia memegang kebid'ahan. Kemudian disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka obatnya pada saat itu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Kemudian di lafaz setelahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara yang dianggap baik. Perkara bid'ah yang dianggap baik di dalam agama, karena itu adalah kesesatan. Maka hadis ini pun hasan. Maka dari dua hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir dan diriwayatkan oleh Irbad ibni Sariyah yang hadisnya bisa naik kepada Hasan li ghairi. Maka dari dua hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa barang siapa yang mengaku dirinya ahli sunnah dan barang siapa yang mengaku bahwa dirinya as-salafiyah, menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, melestarikan sunnah-sunnah yang hampir punah. Maka jangan dicari saja binatang-binatang yang hampir punah dan dilestarikan, seperti kelompok Greenpeace dan sebagainya. Maka kita pun ahlu sunnah melestarikan sunnah-sunnah yang hampir punah. Banyak sekali karena kebodohan kita. Maka oleh sebab itu, dari perkara-perkara, kalau kita berikan contoh dari sunnah-sunnah yang banyak termatikan di masjid-masjid secara umum, dari masjid-masjid awam, banyak sekali. Di antaranya kita sebutkan. Pertama, melaksanakan sunnah qoblal maghrib. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan sunnah ikhwah, karena ini adalah masjid sunnah. Alhamdulillah, dan ikhwah di sini yang hadir kebanyakan ahlu sunnah. Alhamdulillah, maka mereka melaksanakan sunnah. Dan sunnah qoblal maghrib yang kami dapatkan di masjid-masjid umum awam kebanyakan ditinggal. Dan kami sering dulu sebelum kami mempunyai Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kami mengisi di setiap maghrib dan isya gerilya di setiap masjid. Setiap kami menjadi imam, maka setiap kami mau salat atau setelah selesai adzan, mereka langsung iqamatis salat. Dan jika kita menasehati, jawabnya, emang ada sunnah sebelum maghrib? Menandakan bahwa perkara ini adalah banyak ditinggal. Dan bahkan di antara mereka ada yang mengatakan dengan dalil akal, salat maghrib waktunya pendek dan sebagainya. Alhasil, kebanyakan masjid awam, maka mereka banyak yang meninggalkan 2 rakaat sebelum maghrib dikarenakan kejahilan mereka. Kita husnudzon seperti itu. Maka di sini tantangan bagi kita sebagai sunni
Salafi, hidupkan sunnah-sunnah ini. Jika tidak mampu di masjid awam, hidupkan di masjid-masjid kita, di masjid Ahlussunnah, di masjid kita salat. Adapun pendalilannya banyak. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah Al-Muzani. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu rak'atain qabla al-maghrib, shallu rak'atain qabla al-maghrib, shallu rak'atain qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali. Maka di sini shallu rak'atain qabla al-maghrib, kalimat shallu asalnya i'rabnya fi'lun amr, maka di ilmi usulil fikih asalnya bermakna wajib. Wajib bagi kalian salat 2 rakaat sebelum maghrib. Namun kewajiban ini turun kepada derajat sunnah di lafaz yang setelahnya, di mana di ujungnya Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang ingin, bagi yang mampu. Maka kalimat bagi yang mampu menunjukkan di ilmi usul menurunkan dari derajat wajib kepada sunnah. Maka salat 2 rakaat sebelum maghrib sunnah. Bahkan Nabi mengulangnya 3 kali. Ini pendalilan di hadis Abdullah Al-Muzani. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik. Kanal muadzin idza yu'adzinul maghrib, bahwa muadzin di zaman Nabi, kata Anas, setelah melaksanakan adzan maghrib, maka yabtadirun nas ila sawari. Para sahabat bangun setelah salat maghrib menuju kepada sawari. Sawari seperti ini, tiang-tiang masjid. Maknanya untuk sutra. Ada yang ke tiang-tiang masjid, ada yang ke dinding, ada yang menjadikan punggung saudaranya. Yang jelas disebutkan di sini bahwa dulu para sahabat yabtadiru, mereka bersegera untuk mengambil sutrah dari dinding-dinding masjid ataupun tiang-tiang masjid. Hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil maghrib. Menunggu sampai datang Nabi dan mereka melaksanakan salat 2 rakaat. Di riwayat Anas, hatta ida jaa min ghairi ahli Madinah yadunnun anahum qad sallu. Bahkan sampai dianggap jika ada tamu yang selain dari Madinah menganggap bahwa salat maghrib telah selesai. Karena mereka semuanya pada salat sunnah. Dipikirnya salat maghrib sudah selesai, melaksanakan salat sunnah ba'dal maghrib. Ini ucapan Anas. Maka syahidnya di sini para sahabat melaksanakan sunnah ini, dan kita sebagai ahli sunnah melaksanakan sunnah-sunnah yang telah punah ini. Dan juga yang kami dapati di kebanyakan masjid-masjid meninggalkan adzan awal. Wallahu alam di sini bagaimana ada adzan awal? Alhamdulillah bukan di musola ini, tetapi di tempat yang lain. Kalau di masjid kita hanya masjid kita saja yang melaksanakan adzan awal. Adapun masjid yang lain bangun setelah kita adzan. Alhamdulillah ikhwah, pada adzan di sana adzan awal. Maka setelah adzan awal 5 menit, jam 4.20 mereka bangun, namun menyetel Al-Quran sampai fajar. Sayangnya harusnya menghidupkan sunnah dengan adzan awal, tapi menyetel Al-Quran membuat kita berisik juga. Mau sholat malam berisik, iya ikhwah, seperti itu. Maka ini pun mengganti sunnah dengan kebid'ahan. Jika kita tanya, kenapa melaksanakan yang demikian? Mereka akan mengatakan, pertama, Al-Quran kan baik. Membangunkan mereka bahkan hampir setengah jam. Membuat yang ada di sekitar masjid tidak bisa sholat malam mungkin. Atau yang ada yang sakit juga seperti itu. Dan ini yang menyebabkan fitnah sampai terjadi perkara yang sekarang lagi trendy atau lagi viral, dilarang mikrofon ataupun toa-toa dikarenakan ini. Di mana mereka jam 4.20 menyetel dengan suara yang paling keras Al-Quran sampai fajar sekitar 30 menit. Padahal ada yang sakit, di tetangganya ada yang sholat malam, dan kita pun sholat malam terganggu, ingin membaca qiraah kita tidak. Yang terdengar kebanyakan Al-Afasi ataupun yang lainnya dengan suara yang tinggi. Maka ini bukan dari sunnah. Lalu mana pendalilan sunnah sholat? Afwan, adzan, di adzan yang pertama banyak hadis Abi Hurairah, hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas, hadis Aisyah yang kebanyakan muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah atau berkata para sahabat, kana Bilal yu'adzin fil lail wa Ibnu Ummi Maktum yu'adzin fil fajr. Maknanya
dulu Bilal jika adzan awal. Maka di riwayat disebutkan fala tamna'u ahadukum adzana Bilal min sahurihim. Maka janganlah kalian melarang saudara-saudara kalian dari sahur kalian dengan adzan Bilal. Karena apa? Karena adzan jam 4, jam 4.10 tergantung dari waktu. Maka jangan kalian itu meninggalkan sahur-sahur kalian karena adzan Abu Hurairah. Walakin idza adzina Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wala tashrabu. Namun jika adzan Ibnu Ummi Maktum, adzan fajr, maka janganlah makan dan janganlah minum. Dan ini sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, tsumma atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah sahur. Namun sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terbit mentari di ufuk timur, adzan yang kedua, baru hukumnya tidak boleh. Maka hidupkan sunnah adzan awal. Maka di musola ini pun jika ada muadzin agar adzan awal. Ini sunnah yang termatikan di masjid-masjid. Bahkan di masjid kita ada masjid, sayangnya tidak adzan, diganti adzan dengan Al-Quran. Maka ini dari kebid'ahan yang nyata. Dan begitu pun untuk menghidupkan sunnah juga dilengkapi. Yang adzan misalnya ada, namun jangan satu orang. Misalnya yang adzan awal si fulan. Maka yang adzan yang kedua pun jangan si fulan. Karena dari sunnah menjadikan adzan awal muadzin, menjadikan adzan yang kedua muadzin yang kedua. Mana dalilnya? Hadis ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan Bilal yuadzin fi adzanil awal. Dan Ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua. Apakah Nabi Muhammad SAW mencukupkan dengan Bilal satu saja? Tidak. Maka di sini menjadi sunnah